Baiklah, pada pertemuan kali ini, apakah Anda sudah mengetahui judul materi pada pertemuan kali ini? Indonesia. Sudah mengetahui ya? Ya, Pak. Pada pertemuan kali ini, kita akan menganalisis sifat kebiasaan Jepang dan respon baik bangsa Indonesia. Baiklah, Bapak di sini akan menjelaskan latar belakang kependudukan Jepang di Indonesia ya. Jepang pertama kali datang ke Indonesia pada 11 Januari 1942. Mereka datang di Tarakan, Kalimantan Timur, yang dipimpin oleh Laksamana Yamanto. Bisa dilihat gambarnya? Apakah terlihat jelas? Banyak. Alasan Jepang datang ke Indonesia karena Jepang sangat membutuhkan suplai bahan bakar minyak setelah hubungannya dengan Amerika Serikat hancur. Karena pada Perang Dunia Kedua, Amerika Serikat di Asia dimulai pada 8 Desember 1951 saat tentara Jepang atau Dainippon mendadak menyerang Pearl Harbor di Hawaii. Pangkalan kapal Amerika terbesar di Pasifik. Yang kedua ialah respon orang Indonesia terhadap kedatangan Jepang. Kedatangan Jepang disambut baik oleh rakyat Indonesia karena pada saat itu Jepang ke Indonesia dengan mengaku sebagai saudara tua. Jepang juga mengiming-imingi Indonesia untuk mengusir sekutu. Dan akhirnya bangsa Indonesia percaya dengan gerakan 3A, yaitu Jepang adalah pemimpin Asia, Jepang sebagai cahaya Asia, dan Jepang sebagai pelindung Asia. Sebab gerakan ini menjadi titik awal rakyat Indonesia untuk lepas dari penjajahan. Ternyata gerakan 3A merupakan salah satu strategi Jepang untuk dapat menguasai Indonesia dan melakukan eksploitasi sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Selama 3,5 tahun, Jepang berhasil menguasai Indonesia dan meninggalkan sejarah yang kelam karena kekejaman yang dilakukannya. Apakah Anda tahu dengan foto orang yang digambar? Tahu. Siapa tolong Anda bagi jawab? Soekarno, Pak. Bagus. Soekarno. Iya. Baiklah. Sekarang adalah kebijakan dan penyimpangan masa kependudukan Jepang. Nama kebijakannya adalah Romusa. Romusa ini adalah kerja paksa pada saat kejadian Jepang. Kebijakannya adalah untuk membangun sarana perang dan bersifat sukarelawan dan dilakukan di dalam negeri. Penyimpangannya adalah pembangunan sarana perang dilakukan secara paksa tanpa tengah waktu dan menjadi keharusan bagi sebagian besar masyarakat Indonesia untuk mengikuti
kemauan Jepang tersebut. Yang kedua adalah akses pendidikan ke semua kalangan. Akses pendidikan sebelumnya hanya diberikan kepada bangsawan, menjadi terbuka untuk seluruh masyarakat Indonesia. Penyimpangannya adalah keterbatasan jumlah sekolah yang tersedia. Dikarenakan Jepang hanya memfokuskan pendidikan hanya untuk kaum bangsawan. Dan pendidikan tidak terlalu diperhatikan karena Jepang fokus mengarahkan SDA dan SDM untuk memenuhi kebutuhan terang. Seperti contohnya membangun lubang Jepang. Orang Jepang menyuruh masyarakat Indonesia untuk membuat lubang sebagai tempat pengamanan tentara Jepang apabila diserang oleh sekutu. Yang ketiga adalah pembebasan tahanan politik nasional, yaitu membebaskan pemimpin nasional yang pemikirannya dianggap menguntungkan posisi Jepang di mata masyarakat Indonesia. Penyimpangannya menangkap pemimpin nasional yang tidak sejalan dan merugikan Jepang. Berikutnya adalah dampak pendudukan Jepang di Indonesia. Yang pertama adalah kekerasan fisik. Menjadikan rakyat kecil sebagai kelinci percobaan atau virus dan bakteri ketika menduduki Indonesia. Jepang tengah terlibat dalam Perang Asia Timur Raya dan Perang Dunia Kedua. Dalam Perang Asia Timur, untuk memenangkan pertempuran itu, tentara Jepang menggunakan segala cara, salah satunya dengan senjata biologis. Metode ini dilaksanakan operasi unit 731 yang memiliki laboratorium di Harbin, Tiongkok. Yang kedua adalah perbudakan seks. Jugun Yanfu merupakan istilah bagi perempuan yang diambil oleh tentara Jepang. Perempuan tersebut akan diperlakukan untuk memenuhi nafsu semua tentara Jepang. Yang ketiga adalah munculnya kerja paksa atau romusha. Kekejaman Jepang selama di Indonesia juga terlihat pada praktik kerja atau romusha. Tentara Jepang memaksa rakyat Indonesia, terutama petani, buruh-buruh, dan masyarakat kecil. Yang keempat adalah ditahan tanpa alasan. Jepang yang awalnya disambut dengan senang hati oleh warga Indonesia, justru menimbulkan kebencian rakyat. Rakyat lebih benci kepada pemerintah Jepang daripada pemerintahan kolonial Belanda. Jepang sering bertindak sewenang-wenang. Kekejamannya dilakukan oleh polisi militer Jepang sering menganiaya rakyat. Baiklah, apa ada yang tidak paham atau yang mau bertanya? Pertanyaan anda sekalian? Tidak paham. Baiklah. Dari ujung sana Bapak akan membagi 3 kelompok dan mulai dari anak-anak Ida untuk berhitung dari nomor 1. 1, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1 sini. bagi kepada masing-masing kelompok untuk menuju tempat duduknya. Kelompok 1 di sini, kelompok 2 di tengah, kelompok 3 di kiri. Boleh dengar suaranya?
Oke, Anda untuk masing-masing kelompok akan mendapatkan salah satu materi. Kelompok pertama adalah mencari materi dampak kedudukan Jepang di Indonesia di bidang politik. Kelompok kedua adalah mencari dampak kedudukan Jepang di Indonesia di bidang ekonomi. Yang ketiga, kelompok ketiga, Anda tolong perhatikan ke depan. Kelompok ketiga adalah mencari materi dampak kedudukan Jepang di Indonesia di bidang sosial. Oke. Bapak beri waktu dulu selama 7 menit. 7 menit. Dampak kedudukan Jepang di Indonesia di bidang politik.
sebelumnya. Dalam masanya singkat itu, Jepang membawa dampak yang positif dan juga membawa dampak yang negatif bagi bangsa Indonesia pada umumnya. Dampak positif ada beberapa, yaitu melarang penggunaan bahasa Belanda, memperbedakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar. Dibentuknya Badan Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yaitu BPUPKI dan PPKI. 3. Mendukung semangat anti Belanda. 4. Memberi kesempatan bagi rakyat Indonesia untuk ikut serta dalam pemerintahan politik. Dampak negatif ada 2, yaitu dilarangnya kegiatan politik dan dibubarkannya organisasi politik yang ada. 2. Dilarangnya segala jenis rapat dan kegiatan politik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, kepada kelompok 2. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai dampak dan pendudukan Jepang di bidang perekonomian. Yang pertama itu pembentukan barisan pengusaha dengan peningkat pengarahan atau PKI di setiap daerah. Kedua, pengerahan tenaga kerja dari sukarela menjadi paksaan. Ketiga, masyarakat wajib melakukan pekerjaan yang dinilai berguna bagi masyarakat luas. Keempat, objek vital dan alat-alat produksi dikuasai dan diawasi ketat oleh pemerintah Jepang. Kelima, barang-barang keperluan hidup sulit dapat dikarenakan jumlahnya sedikit. Keenam, bahan makanan tidak didapat karena banyak petani menjadi logika. Sekiranya dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 3 untuk menjelaskan kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 3. Pertanyaannya kan dampak pendidikan Jepang di Indonesia di bidang sosial. Nah, yang pertama itu pergantian nama-nama kota dari bahasa Belanda menjadi bahasa Indonesia, seperti Batavia menjadi Jakarta atau Boitenzorg menjadi Bogor. Yang kedua, sulitnya proses komunikasi antar pulau dan dunia luar karena Jepang mengendalikan saluran komunikasi. Yang ketiga, diterapkannya tradisi kerja bakti massal yang disebut dengan kebijakan Kinro Hoshi. Yang keempat, diterapkannya kebijakan Seikirin atau penghormatan kepada Kaisar Jepang Tano Heike dengan cara membungkuk 90 derajat setiap pagi ke arah matahari terbit. Sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itulah dampak-dampak yang diakibatkan Jepang kepada Indonesia. Kesimpulannya adalah dari materi ini Jepang juga mengasih dampak positif kepada kehidupan bangsa Indonesia. Dampak positif tersebut adalah salah satunya Jepang memperbolehkan bahasa Indonesia sebagai bahasa komunikasi nasional. Sedangkan dampak negatifnya adalah secara keseluruhan kehidupan masyarakat Indonesia pada saat itu sama sekali tidak mudah. Bahkan kekejaman yang dilakukan Jepang bisa dibilang melebihi penjajahan selama 350 tahun yang dilakukan oleh kolonial. Baiklah, kita cukupkan untuk pembelajaran hari ini. Marilah kita tutup pembelajaran ini dengan membaca hamdalah.